Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Sipru Wagung SVD, dalam Ruang Renung. Ruang Renung kali ini diinspirasi oleh kisah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu dari Injil Matius bab 12 ayat 9 sampai 15. Setiap saat kita mengalami dan berhadapan dengan dua hal ini, yakni aturan dan belas kasih. Apapun tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup, tentu saja kita mengalami tarik-menarik antara dua hal ini. Kadang kita memilih menegakkan aturan, namun ada kalanya kita penuh dengan belas kasihan, sehingga hanya menerapkan aturan pada situasi tertentu. Itu berarti setiap saat kita berhadapan dengan dua pilihan. Kita memilih menjadi penuh belas kasih atau tidak berbelas kasih. Yesus sendiri mengecam tindakan tanpa belas kasih demi aturan semata. Ia sendiri menunjukkan jalan penghayatan iman yang benar melalui tindakan belas kasih. Karena itu, ia melanggar hukum Sabat demi kasih kepada orang lain, yakni menyembuhkan orang sakit. Ia bertanya, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Injil Matius bab 12 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudari terkasih, apa boleh berbuat baik pada hari Sabat? Yesus menegaskan, boleh. Karena itu, kita bisa bertanya, apa relevansi tindakan Yesus bagi kita pada saat atau pada masa pandemi COVID-19 ini? Dalam ruang renung ini kita bisa melihat atau bisa merenungkan beberapa hal ini. Yang pertama, norma sosial menganjurkan untuk bersikap ramah satu terhadap yang lain dan bentuknya bisa banyak cara. Misalnya berjabatan tangan atau merangkul sebagai tanda persahabatan dan rasa kekeluargaan. Ketika berbicara, masker harus dibuka. Namun pada masa genting COVID-19 ini, norma sosial tersebut bisa dilanggar. Boleh dilanggar demi keselamatan dan untuk kebaikan serta sebagai tanda cinta kasih. Dalam hal ini, kasih tidak lagi disalurkan melalui rangkulan atau jabatan tangan, melainkan dengan kedipan mata atau anggukan kepala atau sikap membungkuk. Hal itu sejalan dengan apa yang pernah Yesus lakukan, melanggar hukum Sabat demi keselamatan manusia, menyembuhkan orang sakit. Saat ini, orang tidak berjabat tangan dan yang memakai masker saat berbicara bukan lagi orang yang tidak beradab, bukan perilaku tidak sopan, tetapi perilaku kasih dan wujud cinta kehidupan. Saat COVID-19 ini, dia yang memakai masker adalah pencinta kehidupan dan dia yang tidak peduli dengan protokol kesehatan adalah pencinta kematian. Erich Fromm menyebutnya itu biofilia, yaitu cinta pada kehidupan, dan nekrofilia, menghancurkan kehidupan. Jadi saudara-saudari terkasih, kalau saat pandemi COVID-19 ini kita memakai masker, kita tidak lagi berjabatan tangan,
atau tidak lagi berangkulan, itu bukan tanda kita tidak berperikemanusiaan, itu bukan tanda bahwa kita tidak beradab, melainkan kita sedang menjaga kehidupan, sedang merawat kehidupan, dan menolak berlaku menghancurkan kehidupan. Inilah hal yang pertama. Dan hal yang kedua, saudara-saudari terkasih, Yesus bertanya, jika seseorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Dengan pertanyaan ini pun Yesus menguji apakah orang melibatkan akal sehatnya dalam beriman atau tidak. Apakah dalam penghayatan hidup keagamaan orang masih melibatkan akal sehat sehingga sikap kritis ada di dalamnya? Jangan sampai iman dan hidup keagamaan kita dihayati minus nalar. Ini sangat relevan dan urgen saat ini. Sebab masih ada orang beriman yang merasa bahwa asalkan berkumpul untuk berdoa di rumah ibadat, mustahil corona mendekat. Pemahaman seperti ini amat berbahaya. Iman tanpa mengikut sertakan akal sehat akan menghasilkan kematian. Saat krisis ini orang harus menguji keyakinan dasar imannya dengan akal sehat. Misalnya, bahwa yang paling masuk akal saat ini adalah mengabaikan aturan berdoa bersama di rumah ibadat untuk tujuan lebih besar, yakni keselamatan manusia. Tidak berdoa bersama di rumah ibadat pada saat genting COVID-19 ini tidak mengurangi kesalehan kita. Kita masih bisa berdoa di rumah kita masing-masing. Kesucian kita masih dapat terjaga melalui intimitas hubungan kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita di tengah keluarga kita masing-masing. Itu sebabnya tak perlu ada kerumunan saleh di tempat-tempat ibadat. Saat ini orang saleh adalah dia yang peduli pada keselamatan orang lain dengan disiplin jaga jarak, setia memakai masker. Pandemi COVID-19 ini memang menghasilkan paradoks. Kita melakukan keadilan atau membela kemanusiaan, membela kehidupan dengan cara jaga jarak dan hindari sentuhan fisik. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, kita tidak perlu merasa bersalah kalau kita belum bisa berhimpun di rumah ibadat untuk berdoa. Saatnya belum tepat. Bersabarlah menanti karena waktu Tuhan yang terbaik. Jadi saudara-saudari terkasih, melalui ruang renung ini, saya mau mengatakan bahwa pada saat ini, pada masa gempuran virus corona ini, kita dapat melanggar norma sosial keramah tamahan melalui berjabat tangan atau merangkul demi keselamatan semua orang. Diam di rumah, tidak bekerja di luar rumah, tidak berdoa bersama di rumah ibadat adalah perbuatan baik dan wujud cinta kasih pada dalam tanda kutip itu wujud cinta kasih kepada sesama pada saat COVID-19 ini. Tetapi tentu hal itu tidak berlaku kalau masa COVID-19 ini berlalu. Karena itu mari kita doakan agar virus corona cepat berlalu. Dan kita lengkapi doa kita dengan tindakan-tindakan dasar protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kontak fisik, jaga kebersihan, pakai masker. Hanya dengan kekuatan Tuhan dan dalam kerjasama dengan usaha kita, kita dapat selamat, kita dapat melalui masa genting ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.